love me. Oke, kita melihat satu bagian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Selanjutnya ada 3 ayat, saya baca saja ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa Yesus setelah bangkit, dia tidak langsung naik ke sorga. Tapi selama 40 hari, ia ada di muka bumi ini. Mengapa Tuhan Yesus kok tidak langsung naik ke sorga saja? Saya melihat ada 3 tujuan penting. Yang pertama, yaitu Tuhan Yesus mau meyakinkan murid-murid bahwa dia sungguh-sungguh sudah bangkit dan hidup. Sebab itu Tuhan Yesus dikatakan berulang-ulang dan dalam berbagai kesempatan dia datang kepada murid-muridnya. Dia mau murid-murid sungguh-sungguh percaya bahwa dia sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati dan hidup. Bukan arwahnya yang bangkit, bukan. Di ayat lain dikatakan Yesus makan. Ini bukan penampakan kayak Yesus lalu dipegang gak ada apa-apanya, bukan. Tubuh kebangkitan itu nyata. Itulah sebabnya betapa ini suatu hal yang sangat penting supaya murid-murid tidak goyah karena mereka akan menghadapi tantangan yang besar. Jadi pertama-tama dia mau meyakinkan murid-muridnya. Yang kedua yaitu dia mau menyampaikan pesan-pesan yang terakhir sebelum dia naik ke sorga. Dan pesan-pesan ini khususnya topik utamanya adalah tentang kerajaan Allah. Loh, kenapa kok enggak waktu masih hidup? Nah, sudah perhatikan ya. Perkataan Yesus itu bertahap sesuai dengan penerimaan kita. Setelah Yesus bertanya kepada murid-murid, "Menurut engkau siapakah aku?" Lalu dijawab oleh Petrus dan seterusnya, Matius 16, baru dia mulai bicara tentang penderitaan. Sampai 4 kali. Mengapa kok tidak dulu-dulu? Kanyucuk, kita ini loh terbatas, pengertian kita juga terbatas. Bertahap, tumbuhan rohani itu bertahap. Makanya setelah dia bangkit, baru dia banyak bicara tentang kerajaan sorga. Saya yakin dia banyak menceritakan tentang sorga dan sebagainya. Dan yang ketiga,
yaitu dia mau memulihkan keadaan murid-muridnya yang saat itu sudah seperti orang itu sudah babak belur sudah. Dan dia mau sebelum dia meninggalkan mereka, murid-murid ini sudah pulih. Nah, ini yang akan kita lihat. Mengapa kok murid-murid harus dipulihkan? Dari cerita ini saya menyimpulkan ada 3 keadaan murid-murid. Yang pertama yaitu mereka itu disorientasi. Apa maksudnya disorientasi itu? Mereka sudah kehilangan arah tujuan hidup. Nggak tahu lagi mau kemana, apa tujuannya berikutnya, what next nggak tahu. Oke, sekarang lalu gimana? Guru kita sudah nggak ada nih. Mau kemana kita ini? Makanya tidak heran kalau Petrus mengambil satu inisiatif. Wes aku tak jala ikan lagi kayak dulu. Yang lainnya oke, ayo bareng-bareng. Sama-sama kita. Karena apa? Mereka nggak tahu lagi mau berbuat apa. Nah, banyak orang percaya yang nggak tahu jadi Kristen itu tujuannya apa. Oke, saya percaya Yesus hidup, Yesus bangkit, terus apa? Jadi ini keadaan murid-murid, perhatikan karena keadaan murid-murid ini seringkali juga kita sama. Jadi mereka mengalami disorientasi, tidak tahu arah tujuan mau kemana. Masa depan nggak tahu harus kemana ini. Ke depan, ke kiri, ke kanan, nggak tahu sudah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disbelief. Menarik ya. Disbelief itu artinya tidak percaya. 3,5 tahun mereka bersama dengan Yesus. Dan saya katakan mereka selama bersama Yesus mereka tidak kekurangan sesuatu pun. Mau makan ada. Karena dikatakan Yesus itu dilayani oleh banyak perempuan-perempuan saleh yang punya beban. Inilah hebatnya wanita ya. Punya jiwa pelayanan itu luar biasa. Melayani Yesus tidak kekurangan. Mau apa-apa ada. Tapi sekarang Yesus sudah nggak ada. Terus kita mau makan apa nih? Nah, mereka nggak percaya sudah. Nggak percaya pada apa? Ya tentu kepada pemeliharaan Tuhan. Karena Yesus sudah tidak bersama mereka. Nggak ada lagi yang diharapkan. Makanya terus gimana? Ya percaya pada diri sendiri aja. Nah, banyak orang dunia kan gitu. Nggak ada yang bisa dipercaya. Kita cuma bisa percaya pada diri sendiri. Wah, kasihan deh ya. Karena diri sendiri ternyata juga nggak bisa dipercaya. Percaya kepada teman-teman. Wah, ini murid-murid kompak percaya kepada Petrus. Petrus pemimpin. Nah, pemimpin kita yang baru. Aku pergi juga ayo dengan kamu. Kita dukung. Dan keadaan mereka yang ketiga adalah disappointed. Yang artinya kecewa dan putus asa. Khususnya Petrus. Mengapa? Karena Petrus merasa gagal. Setelah 3,5 tahun mengiring Tuhan, kok pada akhirnya aku menyangkal Tuhan. Dia sangat menyesal, dalam hatinya dia merasa bersalah, bahkan dia merasa gagal. Bahkan dia kecewa mungkin dengan diri sendiri. Dia putus asa, apa kira-kira Tuhan itu masih senang sama saya? Masih mau memakai saya? Apakah kira-kira Tuhan itu masih mengampuni saya? Disappointed. Nah perhatikan, 3 hal inilah keadaan murid-murid saat itu. Disorientasi, disbelief, and disappointed. Dan kita melihat Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu keadaan kita. Dia gembala yang baik. Amin. Dia tahu keadaan domba-domba. Dia tahu persis keadaan murid-murid. Saya yakin dia juga tahu keadaan saudara. Hati saudara Tuhan tahu. Sebab itu dia hadir. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana Tuhan memulihkan mereka. Yang pertama, Yesus memulihkan panggilan mereka. Jadi kalau saya amati ya, tidak kebetulan mereka mengalami kegagalan malam hari itu. Sepanjang malam mereka berusaha menangkap ikan. Sampai pagi tidak seekor pun mereka dapat. Bayangkan saudara. Gagal. Dan di saat mereka gagal itulah Yesus datang kepada mereka. Dan hal ini bagi Petrus khususnya. Ini kayak deja vu. Kayak pernah terjadi ini. Kapan ya? Dan ini bukan deja vu. Tetapi memang sungguh-sungguh pernah terjadi. 3,5 tahun yang lalu. Ketika dia berjumpa dengan Yesus. Saat itu dia belum mengenal Yesus. Tapi dia berjumpa dengan Yesus pada saat dia gagal dalam hidupnya. Sama, sepanjang malam aku telah menangkap ikan, tapi aku tidak mendapat apa-apa guru. Dan Tuhan Yesus juga berkata, coba sekali lagi ke tempat yang lebih dalam. Dan mereka menangkap ikan yang luar biasa waktu itu. Dan sekarang terjadi lagi. Petrus diingatkan bagaimana waktu itu dia berlutut, bersujud di hadapan Tuhan. Dia berkata, pergilah daripadaku Tuhan. Guru, pergi daripadaku karena aku orang berdosa.
Tapi Yesus berkata, aku akan menjadikan engkau penjala jiwa. Mari ikut aku. Dia dipanggil saat itu. Dia menerima panggilan. Dan kali ini Yesus ingatkan hal itu melalui kegagalannya. Dia ingat, ya aku dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi penjala ikan. Tapi aku dipanggil untuk menjadi penjala jiwa. Yesus mengingatkan Petrus kepada panggilan yang mula-mula. Saudara-saudaraku, masih ingatkah Anda kapan dan bagaimana keadaan Anda waktu berjumpa dengan Yesus? Masih ingatkah? Atau kita sudah lupa? Kita bersyukur Tuhan itu baik. Memang waktu itu mereka mengalami kegagalan. Tetapi itu membuat Petrus teringat ya. Dia ingat kepada panggilan yang mula-mula. Saya yakin kita semua punya panggilan yang mula-mula. Ketika kita pertama-tama berjumpa dengan Yesus, jangan itu dilupakan, saudara. Yang kedua, Yesus memulihkan iman mereka. Jadi sudah saya katakan, bukan? Mereka sudah kehilangan iman. Mereka merasa kita harus berusaha. Ya, kita sebagai nelayan ya, kita harus berusaha dengan kemampuan kita. Tapi buktinya gagal, gak dapat apa-apa. Sarapan aja gak bisa. Sarapan aja gak ada yang mau dimakan. Gitu? Adakah ikan padamu, ada lauk pauk? Hai brothers. No, kami belum dapat apa-apa. Ini lihat masih kosong. Gak apa-apa, come on. Aku sudah siapkan ikan. Aku siapkan roti bagimu. Haleluya. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Ayo datang. Ini aku masih sanggup memelihara engkau. Bukan cuma sanggup tetapi lebih dari sanggup. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Karena kemudian mereka menangkap ikan-ikan besar 153 ekor besar-besar. Dan itulah yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Bahwa Dia masih tetap sama. Amin. Dia sanggup memelihara mereka. Bahkan Dia sanggup memberkati hidup mereka dengan berlimpah-limpah. Ya, mari kita mau percaya kepada Tuhan. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia sanggup memelihara kita. Amin. Memang dunia ini tidak makin mudah, di mana-mana selalu beritanya makin sulit, cari duit makin sulit, kerjaan menurun, omset menurun, di mana-mana itu yang kita dengar. Tetapi saya percaya Dia masih sanggup memelihara saudara dan saya, amin. Jangan ragu-ragu, jangan memakai jalan sendiri. Kita tentu harus berusaha, bekerja tentu. Tapi dalam pimpinan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Dan itu akan menghasilkan berkat yang berlimpah-limpah. 153, Yesus memulihkan iman murid-muridnya. Ada ayat di dalam Ibrani, pasal 13, ayat yang ke-6. Pegang ayat ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Haleluya. Saudara percaya, Dia gembala yang baik, kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang ketiga ini menarik sekali, yaitu bagaimana Yesus memulihkan kasih mereka, khususnya Petrus. Tapi saya pakai kata mereka karena saya yakin Petrus ini mewakili murid-murid, juga mewakili saudara dan saya. 3 kali Yesus bertanya, pertanyaan yang sama. Simon, anak Yohanes, do you love me? Bahkan pertama dikatakan, dia bertanya, do you love me? Lebih daripada mereka. Sebenarnya dalam kata ini terjemahannya sebenarnya more than this. Lebih dari semua ini. Ini Petrus sedang dipulihkan. Ada orang banyak berkata bahwa karena dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali, maka pertanyaan Tuhan itu muncul sampai 3 kali. Pertanyaan yang sama, do you love me? Dan saya percaya ini juga bicara roh, jiwa, tubuh. Pertama Petrus mungkin sekedar menjawab, tetapi yang kedua saya yakin dia mulai berpikir jiwanya. Dan yang ketiga tersentuh hatinya. Sampai dia berkata, Tuhan aku mau ngomong apa lagi? Engkau kan maha tahu. Pertanyaan ini bagi yang sudah menikah asing enggak? Ini kan pertanyaan yang harus dijawab oleh suami istri. Walaupun itu diwakili oleh pendeta. Apakah engkau mau mengambil saudari ini sebagai istrimu? Ya, saya bersedia. Saudari ... apakah engkau mau menerima saudara ini sebagai suamimu? Ya, saya bersedia. Do you love me? Do you love me?
Do you still love me, Simon? Apakah engkau masih mengasihi aku? Coba kita mau terapkan pertanyaan ini kepada diri kita sendiri. Kalau firman Tuhan atau Tuhan bertanya kepada saudara, do you love me? Apa jawaban saudara? Apa kira-kira yang Tuhan mau? Saudara berjawab, yes, I do. Menikah. Kita ini kan mempelainya Kristus, calon mempelainya. Tunangan, kata Paulus, aku sudah mempertunangkan engkau dengan seorang laki-laki. Aku rindu membawa engkau sebagai perawan yang suci. Gereja sedang dipersiapkan untuk masuk dalam pernikahan dengan Kristus Yesus di akhir zaman. Dan menjadi pertanyaan utama yang harus kita jawab, do you love Jesus? Apakah saudara mengasihi Yesus? Bukan cuma mengasihi, tapi lebih dari semuanya. Ketika pertama Yesus berkata kepada murid-murid, barang siapa yang tidak membenci ini, dia tidak layak menjadi muridku. Itu bukan berarti kita harus benci keluarga kita, harus benci orang tua kita. Bukan, saudara. Maksud dari semuanya itu Tuhan mau supaya kasih yang terutama itu kepada Yesus. Ya, jangan sampai kita salah mengartikan. Ketika pertama Petrus mendengar perkataan ini muncul, Tuhan lalu berkata, barang siapa bahkan tidak membenci nyawanya, tidak layak mengikut aku. Petrus terperangah waktu itu dan dia berkata, no, jangan Tuhan, jangan bicara salib. Tapi sekarang Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus pertanyaan yang sama. Are you sure, Petrus? Apa engkau sungguh-sungguh yakin kalau engkau mengasihi aku? Saudara, Tuhan mau kita berkata dengan sepenuh hati, yes, yes Lord, haleluya. Mari, jangan biarkan Paskah ini berlalu seolah-olah itu sebagai satu acara saja. Tapi biarlah Paskah ini memulihkan kita. Amin. Memulihkan panggilan kita. Memulihkan iman kita. Terutama memulihkan kasih kita kepada Kristus. Do you love me?